Dinda dari Universitas Islam San Yusuf. Saya hari ini berada di Kelenteng Tri Dharma Satya. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Tujuan saya adalah menggali pandangan pemuka atau pemuda agama tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Semoga wawancara ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya toleransi, persatuan, dan saling menghargai antarumat beragama. Nah, kali ini aku sudah di Kelenteng. Ini dengan Bapak siapa? Saya Tan Beng Yong. Dengan Bapak Tan Beng Yong. Nah, hari ini aku mau wawancara sedikit ya, Pak. Boleh. Nah, menurut Bapak, mengapa nilai-nilai Pancasila penting diterapkan dalam kehidupan beragama di Indonesia? Kenapa saya menjawab begini? Karena berketuhanan itu sesuatu yang mutlak, yang harus ada atau harus dijalani oleh setiap umat beragama. Bahkan agama apapun yang namanya berketuhanan yang Maha Esa pasti yang didahulukan atau yang dinomorsatukan. Walaupun itu Islam, Buddha, Kristen, ataupun Sunda Wiwitan dan sebagainya, aliran itu tetap mengetengahkan berketuhanan yang Maha Esa. Kita percaya adanya Tuhan, walaupun kita sendiri nggak tahu tuh Tuhan itu ada di mana. Iya. Tapi kita yakin dia tetap ada. Gitu. Nah, satu lagi nih Pak, dan menurut Bapak bagaimana caranya mengatasi konflik muncul akibat perbedaan agama dan budaya? Mengatasinya, Ya, cara mengatasinya. bertoleransi yang tinggi itu salah satu yang yang senjata pamungkas kita. Kita tidak saling melecehkan atau menyindir kelemahan satu agama, baik agama Islam, Kristen ataupun Buddha. Kita tetap menghargai kepercayaan mereka. Kalau kita melecehkan kepercayaan mereka atau kepercayaan kita dilecehkan, itu akan timbul konflik baik horizontal maupun ya di luar horizontal ada. Kita tetap harus menghargai mereka. Oke Pak, terima kasih, sekian segitu dari Bapak. Ya. Dari Bapak siapa? Saya Tan Beng Yong. Dari Bapak Tan Beng Yong, segitu saja. Nah, sekarang kita udah sama narasumber yang kedua. Nah, dari kakak siapa? Raha. Raha. Ya. Dari kakak Raha. Menurut kakak, bagaimana peran generasi muda dalam memperkuat toleransi dan persatuan bangsa? Generasi muda harus menjadi agen perdamaian, ikut kegiatan sosial lintas agama dan menolak segala bentuk kebencian. Nah, yang kedua nih, menurut kakak apa pesan yang dapat diberikan kepada generasi muda agar mampu menjaga harmoni dalam keberagaman? Jangan takut berbeda. Jangan. Jadi jangan takut akan kayak rasisme kayak gitu-gitu. Jadi harus berani berbeda. Gitu sih. Udah segitu saja. Ya, itu aja pesannya. Terima kasih. Sampai bertemu di narasumber. Nah, kita sekarang udah bersama narasumber yang ketiga dengan Ibu siapa? Dengan Misalwa. Oh, Misalwa. Nah, Mi, aku mau tanya, bagaimana pandangan Umi mengenai Pancasila sebagai jembatan persatuan antara berbagai agama di Indonesia? Menurut saya, Pancasila menjamin kebebasan beragama dan menjadi dasar moral kehidupan berbangsa. Dan Pancasila adalah titik temu, bukan titik pembeda. Dan ia juga menjadi jembatan agama-agama agar saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Iya. Nah, ada nih pertanyaan kedua nih Mi, bagaimana tokoh-tokoh pendiri bangsa merumuskan Pancasila agar sejalan dengan nilai-nilai keagamaan? Menurut Umi gimana? Para tokoh agama ya yang ada di Indonesia merupakan pendiri yang merumuskan dasar Pancasila yang dijadikan dasar utama pondasi kebangsaan kita, dan dengan tujuan agar menjadi dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia.
memiliki berbagai latar agama yang berbeda, suku, agama, ras, dan latar belakang serta budaya. Dan mereka, para tokoh agama ini berusaha keras agar Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan, dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia, dan melainkan justru selaras dengan Pancasila yang mencerminkan ajaran universal bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Ini cukup ya, Mi? Bertemu dengan narasumber keempat. Nah, sekarang saya sudah bersama narasumber yang keempat, yaitu dengan Bapak siapa? Dengan Pak James. James. Dan Ibu siapa? Ibu Ola. Ibu Ola. Nah, menurut Bapak, mengapa konflik sosial masih sering terjadi meskipun bangsa Indonesia memiliki semboya Bhinneka Tunggal Ika? Masih ada konflik di negara kita walaupun sudah merdeka. Sebenarnya konflik yang terjadi itu kecil, hanya sebagian kecil. Karena mungkin ada kelompok-kelompok kecil juga yang ingin memenuhi keinginan kelompoknya, gitu aja. Tapi pada intinya negara kita ini sudah cukup baik. Dari jumlah pulau yang beribu-ribu, tapi sampai saat ini Indonesia masih tetap satu. Cukup. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Bapak, bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan penerapan nilai Bhinneka Tunggal Ika? Yaitu pemerintah dan rakyat memang harus bersatu menegakkan Pancasila itu. Kalau Pancasila sama-sama kita tegakkan, itu pasti akan terjadi kerukunan yang baik sekali untuk negara kita ini. Sudah cukup? Segitu saja, terima kasih. Sekian laporan wawancara ini saya susun. Saya menyampaikan terima kasih kepada pihak narasumber atas kerjasama dan informasi yang telah diberikan, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan tugas ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan penambah pengetahuan bagi pembaca. Terima kasih.